مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali pembahasan kita dalam pembahasan yang berkaitan dengan tauhid. Kita masih dalam poin yang pertama dari rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah. Di mana iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala ini mencakup atau mengandung 4 hal atau 4 poin, 4 perkara. Yang pertama terkandung dalam iman kepada Allah adalah mengimani akan wujud Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala itu ada. Kemudian yang kedua, mengimani akan rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala, mengimani perbuatan-perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala seperti mencipta, memberikan rezeki, menurunkan hujan, kemudian mengatur alam ini. Maka ini adalah mengimani akan rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kita telah selesai membahas 2 ini. Kita masuk dalam pembahasan yang baru, yaitu mengimani akan uluhiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Maknanya mengesahkan semua jenis ibadah yang kita lakukan hanya kita persembahkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala semata, tidak untuk yang lain. Dan semata-mata seorang itu meyakini atau mengimani atau menetapkan akan rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala, maka tidak menjadikan seorang itu sebagai seorang muslim. Karena orang-orang kafir Quraisy dahulu, orang-orang musyrikin dahulu yang Rasulullah SAW memerangi mereka, Abu Jahal CS, mereka pun mengimani akan rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Namun itu tak menjadikan mereka menjadi seorang muslim, karena mereka tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tidak mau mengakui bahwa Muhammad SAW merupakan Rasulullah, sehingga keyakinan mereka tidak dapat menyelamatkan mereka semua itu. Dan dari sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga perlu kita pahami Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya. Mereka itu meyakini akan Allah tabaraka wa ta'ala, bahkan sampai-sampai sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, disebutkan oleh Imam Tabari ketika berbicara tentang keimanan mereka orang musyrikin kafirin, menafsirkan surat Yusuf ayat 106. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, min imanihim, di antara keimanan mereka, min imanihim, di antara keyakinan mereka orang-orang kafirin musyrikin jahiliyah ini, idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, apabila mereka ditanya, man khalaqas sama wa man khalaqal arda wa man khalaqal jibal, qalu Allah. Kalau dikatakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan gunung-gunung, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qalu, mereka pasti akan mengatakan Allah, yang menciptakan itu semua adalah Allah. Sehingga dari sini dikatakan di awal min imanihim, di antara keyakinan mereka bahwa mereka meyakini Allah yang mencipta. Wa hum musyrikun, bersamaan dengan keyakinan mereka itu bahwa Allah tabaraka wa ta'ala adalah al-khaliq, dan mereka meyakini akan hal tersebut, mereka adalah orang-orang musyrik. Mereka menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Berkata Ikrimah, tas'aluhum man khalaqahum, cobalah tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka. Wa man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi, fayaquluna Allah, maka niscaya mereka orang-orang kafirin musyrikin jahiliyah akan mengatakan yang menciptakan kami, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Ikrimah mengatakan, fadzalika imanuhum billah,
Ini merupakan keimanan mereka tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iman di sini maknanya bukan seorang itu berarti mukmin. Kok bisa mukmin tapi kafir? Bukan. Iman di sini maksudnya secara bahasa. Yang demikian ini merupakan di antara keyakinan mereka. Wa hum ya'buduna ghairah. Namun bersamaan dengan keyakinan mereka tentang Allah, mereka beribadah kepada selain Allah. Berkata Mujahid rahimahullah tabaraka wa ta'ala, imanuhum qauluhum, keyakinan mereka, keimanan mereka, di antara keyakinan mereka adalah ucapan mereka, Allahu khaliquna, Allah adalah yang menciptakan kami, wa yarzuquna, Allah tabaraka wa ta'ala adalah yang memberikan kami rezeki, wa yumituna, Allah tabaraka wa ta'ala adalah yang mewafatkan kami. Fahadza imanun, kata Mujahid rahimahullah tabaraka wa ta'ala, ini merupakan keimanan mereka ma'asyirki ibadatihim ghairah, disertai dengan penyekutuan mereka terhadap Allah tabaraka wa ta'ala dengan selainnya perihal ibadah. Mereka meyakini hal-hal semacam ini. Dari mana kok bisa? Jawabannya pertama, Allah tabaraka wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita. Tahu dari mana? Para sahabat mengkhabarkan kepada kita bahwa ar-rububiyah ini merupakan diantara keyakinan yang kemudian ditetapkan oleh orang-orang musyrikin kafirin. Sehingga semata-mata ada seorang itu, dia meyakini Allah yang mencipta, dia meyakini Allah yang memberikan rezeki, tidak menjadikan seorang hamba itu muslim. Karena Rasul pun menjumpai mereka, orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW pun mereka meyakini hal yang sama. Baik. Kemudian dikatakan bahwasanya diriwayatkan dari Ikrimah, Mujahid dan Amir, annahum qalu laisa ahadun. Kata orang-orang kafirin musyrikin jahiliyah di masa itu, laisa ahadun illa wa huwa ya'lamu anna Allah khalaqahu wa khalaqas samawati wal ardh. Mereka semua Ikrimah, Mujahid, Amir rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, mereka mengatakan bahwasanya tidak ada seorang pun dari kalangan musyrikin kafirin jahiliyah illa wa huwa ya'lamu anna Allah khalaqahu wa khalaqas samawati wal ardh, kecuali pasti mereka tahu, pasti mereka meyakini, pasti mereka mengakui bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakannya. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Fahadza imanuhum, dan ini merupakan keimanan mereka kepada Allah, dan ini merupakan keyakinan mereka terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yakfuruna bima siwa dzalik, bahkan mereka mengingkari yang selain dari itu. Bayangkan kafirin jahiliyah musyrikin pun sama, mereka mengimani hal-hal semacam ini. Qala Qatadah, Al-Imam Qatadah rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan, innaka lastatalqa ahadan minhum, tidaklah engkau menjumpai salah seorang di antara mereka illa anba'aka annallaha rabbuh, kecuali mereka pasti akan mengkhabarkan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala adalah Rabbnya. Mereka tahu kan hal tersebut. Wa huwa alladzi khalaqahu wa razaqahu, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala adalah yang menciptakannya, yang memberikannya rezeki. Wa huwa musyrikun fi ibadatihi, namun mereka menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala dalam peribadahan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka menyekutukan Allah perihal ibadah. Sehingga bagaimana bisa orang-orang musyrikin kafirin sama keyakinannya seperti kami dalam hal perbuatan-perbuatan Allah? Kok bisa mereka dikatakan sebagai musyrikin kafirin? Iya, karena mereka tidak mau mempersembahkan ibadah itu hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala semata. Sehingga disinilah letak kesyirikan itu terjadi. Bukan letak terjadi pada keyakinan seorang hamba tentang Allah bahwa Allah bukan sang pencipta. Tidak, orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah pun meyakini hal yang serupa. Bukan letak kesyirikan terjadi bahwa orang-orang musyrikin kafirin mereka itu meyakini bahwa di sana ada dari berhala-berhala mereka yang dapat memberikan rezeki mereka. Tidak, bukan itu hakikat kesyirikan. Karena hal-hal yang semacam ini pun diyakini oleh mereka Abu Jahal dan Abu Lahab. Diyakini oleh mereka orang-orang kafirin musyrikin. Siapa yang mengatakan? Allah. Siapa yang mengkhabarkan? Para sahabat Rasulullah SAW. Kalau bukan mereka, lantas siapa lagi yang dapat kemudian kita percayai? Dan ini merupakan kabar dari para sahabat Rasulullah, dari para tabi'in, dari para tabi'in, para ahli tafsir dan tafsir-tafsir yang dahulu, semisal Al-Imam Tabari dan juga Al-Imam Ibnu Katsir mengkabarkan hal tersebut. Sehingga dari mana kesyirikan itu muncul, kemudian di mana letak penyimpangan mereka? Karena mereka tidak mau mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah. Sehingga sulit bagi mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ketika Rasulullah SAW mendakwakan kalimat la ilaha illallah, mereka tidak mau mengucapkan hal tersebut. Apa susahnya mengucapkan la ilaha illallah? Konsekuensi yang berat.
Ketika mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maknanya mereka harus berdoa hanya kepada Allah. Bagi mereka itu sesuatu yang tidak masuk akal. Padahal kita katakan Anda yang tidak masuk akal. Anda meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, ya minta hanya kepada Allah. Namun orang-orang musyrikin tidak. Mereka menganggap bahwa meminta ya kepada berhala-berhala mereka, kemudian baru meminta kepada Allah Taala. Sehingga bagi mereka kalau harus meninggalkan berhala-berhala yang mereka buat, ini merupakan suatu keanehan, suatu yang ajaib kata mereka ini. Sehingga oleh karenanya, bahkan yang lebih dari itu, Allah Taala mengkhabarkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 65, Allah Taala mengkhabarkan bagaimana ikhlasnya mereka dalam beribadah kepada Allah Taala. Namun mereka musyrikun. Namun orang-orang musyrikun jangan dianggap orang-orang yang tidak kenal agama, orang-orang yang kemudian peminum khamar, orang-orang yang tidak kenal Allah Taala. Tidak. Di antara mereka adalah orang-orang yang meyakini siapa Allah Taala, Rabb mereka, Khalik mereka, Razik mereka. Di antara mereka ada yang beribadah kepada Allah Taala. Namun kenapa dikatakan musyrikin? Karena mereka pun beribadah kepada selain Allah Taala. Karena itu adalah hakikat kesyirikan. Allah Taala mengkhabarkan dalam surah Al-Ankabut ayat 65, fa idza raqibu fil fulk, maka apabila mereka berada di tengah-tengah lautan, berada di kapal, kemudian berombang-ambing di atas gelombang yang sangat besar, da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa hanya kepada Allah Taala agar diselamatkan dari mara bahaya, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Bayangkan ini orang-orang musyrikin, kafirin, jahiliyah. Ketika mereka terombang-ambing di tengah lautan, dihantam badai, kemudian mereka terancam mara bahaya, apa yang mereka lakukan? Mereka melupakan semua berhala-berhala itu. Mereka minta hanya kepada Allah Taala. Allah mengatakan mukhlishina lahuddin. Allah mengatakan mereka ikhlas dalam doanya, benar-benar memurnikan doa itu hanya untuk Allah Taala. Falamma najahum ilal bar, namun tatkala kami, kata Allah Taala, kami selamatkan mereka ke daratan, idza hum yusyrikun, mereka pun menyekutukan Allah Taala kembali. Bayangkan orang-orang musyrikin yang sampai Allah mengutus Muhammad SAW kepada mereka, yang sampai Rasul kita memerangi mereka untuk kemudian mereka mengucapkan la ilaha illallah dan mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Mereka pun ikhlas dalam doa kepada Allah Taala tatkala mereka terombang-ambing di tengah lautan. Namun ketika Allah Taala menyelamatkan mereka, mereka pun menyekutukan Allah Taala. Dan hakikat kesyirikan yang mereka lakukan bukan semata-mata mereka meminta kepada selain Allah dan mereka pun tahu bahwa berhala ini bisa memberikan apa yang mereka minta. Tidak, bukan itu hakikat kesyirikan mereka. Mereka tahu Allah yang memberi, bersamaan dengan itu mereka menyekutukan Allah Taala. Bagaimana bentuk menyekutukan Allahnya? Bersamaan dengan mereka beribadah kepada Allah Taala, mereka pun beribadah kepada selain Allah. Bersamaan dengan mereka meminta kepada Allah, mereka pun meminta kepada selain Allah Taala. Namun dengan keyakinan yang dimintanya tidak dapat memberi, karena dapat memberi hanyalah Allah Taala saja. Dan mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tidak mau mengakui Muhammad adalah Rasulullah SAW. Sehingga inilah hakikat kesyirikan mereka. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam Madarijus Salikin yang mengatakan, walau anja hadza tauhid wahdah, kalau sekiranya tauhid rububiyah ini semata itu dapat menyelamatkan seorang hamba, maka la anja ubadul asnam, maka niscaya para penyembah berhala mereka akan selamat. Karena para penyembah berhala pun mengakui akan rububiyah Allah Taala. Sehingga dari satu sisi mereka mentauhidkan Allah, maknanya mereka mengenal Allah, maknanya mereka mengimani perbuatan-perbuatan Allah. Dari satu sisi dari tauhid yang lain mereka menyekutukan Allah Taala. Dan ini hakikat kesyirikan. Karena mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Karena di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah. Dan ini hakikat kesyirikan yang terjadi di tengah mereka. Sehingga hakikat kesyirikan bukanlah orang itu kemudian sujud kepada selain Allah, kemudian tahu bahwa yang disujudinya ini dapat memberikan. Bukan itu hakikat kesyirikan yang terjadi di masa lalu. Namun mereka tahu Allah yang memberi, namun mereka pun meminta kepada selain Allah dengan kondisi yakin bahwa Allah yang memberi. Dan ini hakikat kesyirikan mereka. Sehingga semata-mata yakin, semata-mata percaya, semata-mata iman bahwa Allah adalah pencipta, Allah memberikan rezeki, kemudian Allah yang menyelamatkan dari mara bahaya, tidak cukup menjadikan seorang itu sebagai seorang muslim.
tidak cukup dapat menyelamatkan seorang hamba dari api neraka. Karena para penyembah berhala pun mereka memiliki keyakinan semacam ini. Siapa yang mengatakannya? Allah. Siapa yang mengatakannya? Para sahabat Rasulullah SAW mengkabarkan kepada kita tentang keadaan orang-orang kafirin, musyrikin, jahiliyah di masa itu. Siapa yang mengkabarkannya? Para tabi'in. Siapa yang mengkabarkannya? Para tabi'ut tabi'in. Tersimpan ucapan-ucapan mereka di dalam kitab-kitab tafsir. Wasya'nu fi tauhid al-ilahiyah. Perkaranya ada pada tauhid al-uluhiyah. Perkaranya ada pada ibadah dipersembahkan kepada siapa? Ketika kita mengakui Allah Taala yang menciptakan, yang memberikan rezeki, kenapa tidak mau memintanya kepada Allah? Alladzi huwal fariq bainal musyrikin wal muwahhidin. Tauhid al-uluhiyah inilah yang menjadi pembeda antara orang-orang musyrikin dan orang-orang yang mentauhidkan Allah Taala. Padahal perkaranya sederhana, namun mereka tidak mau untuk melakukan itu semua. Apa susahnya? Mengucapkan la ilaha illallah. Apa susahnya berdoa hanya kepada Allah? Apa susahnya meminta hanya kepada Allah? Namun bagi mereka itu adalah sangat sulit sekali. Sehingga Allah ketika menyelamatkan kita dari keadaan yang semacam ini, sehingga tatkala Allah Taala memberikan kita hidayah, kenikmatan untuk bisa meminta hanya kepada Allah, untuk bisa berharap hanya kepada Allah, maka ini patut disyukuri. Karena nikmat ini adalah nikmat yang sangat sulit bagi mereka untuk kemudian mengamalkannya. Orang-orang kafirin musyrikin, mereka tidak mau melakukan itu. Padahal kan memang harusnya begitu dengan keyakinan mereka itu. Inilah keanehan mereka. Oleh karenanya orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, para penyembah berhala adalah orang-orang yang paling tidak punya akal. Kok bisa mereka yakin Allah Taala dengan rububiyahnya, kemudian tidak mau memintanya kepada Allah? Apa susahnya memintanya kepada Allah? Bahkan mereka meminta kepada Allah tatkala dalam kondisi mara bahaya, namun ketika diselamatkan mereka menyebutkan Allah lagi. Dan yang uniknya adalah mereka jadikan berhala-berhala itu tidak main-main. Siapa yang dijadikan berhala-berhala ini? Tokoh-tokoh yang dianggap kekasih Allah Taala. Berhala-berhala yang mereka buat, Lata, Uzza, Manat, adalah orang-orang yang dianggap soleh. Para kekasih-kekasih Allah Taala mereka buat untuk patung-patungnya, monumen-monumennya, dalam rangka awalnya untuk semakin ingat Allah Taala, sebagai wasilah untuk semakin dekat kepada Allah Taala. Bayangkan orang-orang kafirin musyrikin semacam ini keadaannya. Tujuannya adalah untuk dekat kepada Allah Taala. Namun Allah Taala menghukumi itu semua bahwa ini semua merupakan kesyirikan. Baik. Ini adalah keadaan mereka, sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tidak mau untuk kemudian mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW. Baik, yang lebih uniknya adalah sebagian kaum muslimin tidak memahami hakikat ibadah kepada Allah Taala. Kita tidak mengatakan bahwa kalau begitu muslimin ini kafirin semua, tidak. Muslimin, mereka adalah saudara kita muslimin karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, karena mereka mengakui Muhammad adalah Rasulullah SAW. Tinggal kemudian dipelajari lagi tentang makna dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Adapun orang-orang musyrikin, mereka tahu betul konsekuensi dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, namun mereka tidak mau mengucapkan itu, tidak mau mengucapkan dengan lisannya, sehingga mereka tetap berada dalam kekafiran. Dan keyakinan semacam itu tak dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah Taala. Baik, kita sampai kepada makna al-iman bi-uluhiyah. Apa makna al-iman bi-uluhiyah? Maknanya adalah seorang hamba meyakini bahwa Allah Taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Itu saja. Bahwasanya semua ibadah yang kita kerjakan ini hanya patut dipersembahkan kepada Allah Taala saja. Kok bisa orang-orang kafirin musyrikin mereka melakukan kesyirikan semacam ini? Padahal bagi kita sangat mustahil atau sangat tidak masuk akal orang yang yakin sampai tingkat yakin, bahasanya karena kalimatnya min imanihim. Kalau orang hanya sekedar tahu, bisa saja dia menduakan Allah. Tapi kalau sudah sampai tingkat yakin, rasanya sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali kemudian tahu Allah yang memberikan rezeki, tahu Allah yang menciptakan, kemudian meminta kepada selain Allah, di samping meminta kepada Allah. Bagi kita kayaknya sangat mustahil sekali. Namun itu pula terjadi pada diri kita, hanya saja beda. Kalau ini kesyirikan, kalau kita adalah sebuah kekeliruan, kalau kita adalah sebuah dosa. Bukankah kita tahu Allah yang menjamin rezeki kita? Bukankah kita tahu Allah yang mengatur urusan kita? Bukan hanya urusan kita, seluruh urusan makhluk ini Allah Taala yang mengaturnya. Bukankah kita tahu Allah adalah zat yang di tangannya lah segala kebaikan? Bukankah kita tahu bahwa Allah Taala satu-satunya zat yang dapat melindungi kita dari mara bahaya?
Bersamaan dengan itu, kita lebih banyak untuk berharap kepada selain Allah. Bersamaan dengan itu, kita ragu akan janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sama keadaannya. Hanya saja kita tidak mengatakan bahwa ini adalah kesyirikan yang besar sekali, tidak. Ini merupakan kekeliruan. Sehingga kok bisa orang-orang kafirin musyrikin ini kok tidak mau memintanya kepada Allah? Sama seperti kita. Kita tahu Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang kemudian menjamin rezeki kita. Kita berharap kepada manusia. Kita berharap kepada manusia. Para penjual, mereka berharap kepada pembeli. Orang-orang miskin, mereka berharap uluran tangan dari orang-orang yang kaya. Kenapa tidak mau berharap hanya kepada Allah Ta'ala? Ketika orang karyawan, mereka berharap pada bos-bos mereka. Kenapa tidak digantungkan harapan itu hanya kepada Allah Ta'ala saja? Kenapa? Sehingga sama keadaannya. Hanya saja bedanya mereka orang-orang musyrikin terjatuh dalam syirik besar sekali ini. Adapun kita terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan yang semoga Allah Ta'ala maafkan. Namun sama ketika kita menganggap kok kalian aneh sekali, kok akalnya di mana tidak mau berpikir. Sama, kita pun sama. Karena kita tidak mau bertawakal kepada Allah, kita kemudian tidak mau berharap kepada Allah, mengharap kepada Allah, meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sama keadaannya. Sehingga inilah yang kemudian harus kita benahi. Maka ini merupakan tauhid al-uluhiyah, mempersembahkan segala jenis ibadah itu hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik yang nampak atau yang tersembunyi. Semisal berdoa hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala saja, tidak melalui perantara-perantara, langsung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal khauf, takut pun sama. Jangan sampai takut kita kepada makhluk lebih besar daripada takutnya kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takut kepada jin, padahal yang dapat memberikan marah bahaya, yang dapat memberikan manfaat adalah Allah. Kok bisa rasa takut kita kepada jin lebih besar dibandingkan takut kita kepada Allah? Sehingga sebagian kaum muslimin ketika berada di tengah hutan ingin buang air, yang mengatakan, Mbak Buyut, saya minta izin dulu untuk buang air. Kok bisa? Kenapa? Nanti kalau tidak celaka. Nah, subhanallah. Yang memberikan marah bahaya, yang memberikan manfaat dan mudarat itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kok Anda begitu takut kepada jin-jin yang lemah semacam ini, sedangkan kepada Allah Anda tidak takut sama sekali? Ketika Allah memanggil, ketika Allah memerintahkan, ketika Allah mewajibkan, kok Anda dengan mudahnya kemudian melalaikan, melewati perintah-perintah Allah tersebut? Padahal ancaman Allah sangat besar. Padahal apa yang telah Allah janjikan pasti terjadi. Kemudian bagaimana bisa kemudian rasa takut kita kepada jin-jin semacam ini lebih besar dibandingkan rasa takut kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Sehingga ini merupakan hal yang kemudian seorang hamba bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa tawakkul, di antara ibadah, rasa takut ini adalah ibadah. Sehingga kalau ingin takut kepada perkara yang gaib, yang tidak nampak di hadapan kita, maka harus dilihat terlebih dahulu. Apakah Allah Tabaraka wa Ta'ala memang menuntut kita untuk takut kepada hal yang semacam ini atau tidak? Itu. Wa tawakkul, bertawakal hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal isti'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Was salat, ibadah yang nampak hanya diperuntukkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai seorang memperindah salatnya karena melihat ada orang-orang yang melihatnya. Jangan sampai seorang mengkhusyuk-khusyukkan salatnya karena dia melihat di kanan dan kirinya ada orang lain yang memperhatikan salatnya. Karena ini maknanya dia mempersembahkan salat itu kepada Allah dan kepada selain Allah, dan ini pun kesyirikan. Sekalipun tidak membuatnya seorang itu murtad keluar dari Islam, namun ini merupakan sebuah kekeliruan yang harus dihindari karena ini bagian dari kesyirikan, syirik asghar. Was zakat, wasiyam, puasa, ini merupakan amalan-amalan ibadah yang harus diperuntukkan hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faya'lamul 'abdu yaqinan anna Allah huwal ma'bud la syarikalah. Sehingga seorang hamba itu benar-benar yakin, tahu, benar-benar yakin bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah al-ma'bud, satu-satunya zat yang pantas layak untuk diibadahi, yang pantas untuk disembah. Tidak ada satupun zat lain yang pantas untuk disembah kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. La syarikalah. Allah Tabaraka wa Ta'ala tak memiliki sekutu. Sehingga tatkala sholat berdiri, kita yakin bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang pantas untuk kemudian kita sembah. Ketika kita meminta kepada Allah, sebelum meminta, hadirkan dulu keyakinan kita bahwa Allah adalah al-ma'bud, bahwa Allah adalah Rabb kita, bahwa Allah adalah Tuhan kita, bahwa Allah adalah sesembahan kita yang dapat mengabulkan permintaan kita, yang mana ibadah kita ini hanya layak diberikan, dipersembahkan kepadanya saja. Harus dihadirkan itu sebelum kita melakukan sesuatu. Fala ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada satupun zat
yang berhak untuk diibadahi, disembah kecuali hanya Allah Taala saja. Sebagaimana Allah Taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahun wahid, dan sesungguhnya ilah kalian, sesembahan kalian, Tuhan kalian yang hak hanyalah satu ilah saja. La ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada Rabb yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Dia, yaitu Allah Taala. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, di mana Allah Taala tak pernah pilih kasih. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, di mana kasih sayang Allah hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman saja. Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Allah tak pernah pilih kasih. Orang mukminnya Allah beri nikmat di dunia, orang kafirnya Allah pun beri nikmat di dunia. Bahkan terkadang orang kafir lebih unggul nikmat duniawinya dibandingkan orang-orang mukmin. Kan ini merupakan sudah ketentuan Allah Taala, di mana dunia merupakan sijnul mukmin wa jannatul kafir, merupakan penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Sehingga jangan terkagum kepada mereka, orang-orang kufar, dari segi duniawi mereka. Kalau kita perhatikan bahwa 10 orang terkaya di Indonesia ini 9-nya itu adalah orang kafir, 1-nya orang muslim. Sehingga jangan tertipu dengan mereka, karena ini merupakan istidraj bagi mereka. Namun Allah dengan kasih sayangnya memberikan nikmat itu kepada si mukminnya dan si kafirnya. Allah berikan kepada orang yang taatnya dan orang yang maksiatnya. Namun Allah hanya memberikan, mencurahkan kasih sayangnya kepada hamba-hamba Allah yang beriman saja. Di dunia Allah berikan hidayah, di dunia Allah berikan kelapangan qalbu, di dunia Allah berikan kebahagiaan di dalam hatinya, dan di akhirat Allah Taala memberikan ampunannya dan memasukkannya ke dalam surga. Itulah Allah Taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Allah Taala mengkhabarkan di dalam ayat ini bahwasanya ilah yang hak hanyalah ilah yang satu saja. Sesembahan yang hak hanyalah satu saja. Yang lainnya disebut ilah, namun ilah-ilah yang batil. Ilah yang hak hanyalah Allah Taala saja. Kemudian innal imana bi uluhiyatillah, sesungguhnya iman kepada uluhiyah Allah Taala adalah al-i'tirafu bi anna Allah wahdahul ilahul haqqu la syarikalah. Bahwasanya seorang hamba mengakui, seorang muslim meyakini Allah Taala satu-satunya ilah yang hak, tidak ada sekutu bagi Allah Taala. Wal ilah, apa makna al ilah? Kita sering mendengar kata ilah, ilah, ilah. Apa itu ilah? Bimakna al ma'luh. Al ilah itu maknanya adalah al ma'luh. Al ma'luh itu apa? Ay al ma'bud, hubban wa ta'ziman. La ilaha illallah. Ilah itu apa? Tidak ada ilah selain Allah, tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah. Ilah itu apa maknanya? Ilah itu apa artinya? Ilah maknanya adalah al-ma'luh. Ma'luh siapa? Al-ma'luh itu apa? Al-ma'luh adalah al-ma'bud hubban wa ta'ziman. Al-ilah atau al-ma'luh, Allah Taala adalah ilah. Allah Taala adalah al-ma'luh. Apa itu? Apa itu ilah? Apa itu ma'luh? Ilah adalah zat yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Itu adalah ilah. Sehingga tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah kita beribadah kepada Allah dengan penuh kecintaan dan penuh pengagungan. Penuh kecintaan dan penuh keagungan kepada Allah Taala. Tatkala kita mengucapkan la ilaha, tidak ada ilah, maknanya tidak ada satupun zat yang patut ibadah ini dipersembahkan kepadanya dengan penuh kecintaan dan pengagungan illallah, kecuali Allah. Sehingga coba mulai dari sekarang, segala ibadah yang kita kerjakan itu hadirkan rasa cinta kepada Allah, hadirkan rasa pengagungan kepadanya, hadirkan rasa harap hanya kepadanya, karena kita tahu bahwasanya satu-satunya tempat berharap hanyalah Allah. Hadirkan rasa takut kepadanya saja, karena kita tahu bahwasanya azabnya pasti akan terjadi, bahwasanya janjinya itu benar. Allah Taala mengancam orang-orang yang kemudian melalaikan kewajiban-kewajibannya dengan azab yang besar. Sehingga hadirkan itu, sehingga kita tidak asal-asalan dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Taala. Itu makna ilah. Sehingga seorang hamba ketika mengucapkan la ilaha illallah, maknanya adalah bahwa Allah satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi. Semua ibadah kita hanya layak dipersembahkan kepada Allah dengan penuh kecintaan dan penuh pengagungan kepadanya. Ibadah tersebut fahuwa ifradullahi bi jami'i anwa'il ibadah, yaitu mengesahkan Allah Taala dengan segala jenis ibadah. Fala tad'u ilallah, engkau tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah Taala semata. Wala takhafu illallah, engkau tidak takut kecuali hanya
maknanya adalah rasa takutmu kepada makhluk jangan sampai melebihi rasa takutmu kepada Allah. Jangan sampai rasa takutmu kepada makhluk lebih besar dibandingkan rasa takutmu kepada Allah Taala. Yang namanya takut wajar. Seorang takut kepada makhluk Allah Taala, ciptaan Allah yang lain wajar. Seorang takut kepada ular, seorang takut kepada singa, seorang takut kepada orang-orang jahat wajar. Seorang takut misalkan kepada ini dan itu wajar. Namun jangan sampai takutnya itu lebih besar dibandingkan takutnya kepada Allah Taala. Takutnya kepada Allah harus lebih besar. Bukti seorang hamba itu takut kepada Allah, dia benar-benar istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Taala. Cukuplah seorang itu takutnya kepada makhluk lebih besar daripada takutnya kepada Allah adalah manakala seorang hamba kemudian melalaikan kewajiban-kewajiban Allah. Ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah, bermudah-mudahan dengan kemaksiatan. Saya hanya takut kepada Allah Taala. Iya, kalau Anda benar-benar takut kepada Allah, buktikan sholat 5 waktu ke masjid. Buktikan Anda menjaga diri Anda dari kemaksiatan. Itu tanda bukti bahwa Anda lebih takut kepada Allah dibandingkan kepada selain Allah Taala. Sehingga tidak layak seorang hamba untuk kemudian takut kepada selain Allah. Maknanya jangan sampai takut kepada selain Allah, takut kepada makhluk-makhluk yang lain yang secara wajar tabiat itu lebih besar dibandingkan takutnya kepada Allah. Apalagi takut-takut pada perkara-perkara yang tidak rasional. Dalam artian kita tahu yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah. Seperti yang baru saja disebutkan, malam-malam jam 12 ingin lewat jembatan harus melemparkan koin. Oh, kalau tidak ada koin rokok saja dilempar. Kenapa? Nanti takut diganggu ini. Subhanallah. Ketika ingin membangun rumah, ingin membangun jembatan, harus mempersembahkan kepala kerbau. Kenapa? Nanti diganggu dengan jin. Ajak duel saja jinnya. Begitu. Tidak punya Allah Taala. Wala natawakkal illa 'ala Allah. Namun bukan maknanya menantang. Ini juga kadang kaum muslimin ini kadang begitu. Tidak takut bukan maknanya menantang. Kadang yang namanya menantang itu ada unsur kesombongannya di dalam. Sehingga ini pun harus dihindari. Kita tidak takut kepada makhluk-makhluk selain Allah Taala semacam ini. Maknanya bukan menantang. Karena kadang orang itu kalau menantang ada unsur kesombongannya masuk dalam kalbunya, sehingga ini yang kemudian menjadikan dia sengsara akhirnya. Wala natawakkal illa 'ala Allah. Seorang tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Taala saja dia bertawakal. Dia menggantungkan harapannya, dia berikhtiar hanya karena Allah Taala. Dia menerima dengan penuh kelapangan hanya kepada Allah Taala saja, tidak mengeluh terhadap keputusan kepada takdir yang dia peroleh. Ini merupakan tawakal kepada Allah Taala. Wala nasjudu illa lillah. Dan tidaklah kita sujud kecuali hanya kepada Allah Taala. Wala nakhda'u illa Allah. Tidak tunduk kecuali hanya kepada Allah Taala saja tunduk. Sehingga tidak diperkenankan bagi seorang makhluk itu untuk kemudian sujud kepada selain Allah, apapun namanya. Baik, oh saya hanya penghormatan saja, namun sujud maka tidak diperbolehkan. Namun tradisi mengharuskan saya untuk sujud kepada kaki orang tua saya misalkan, tidak diperkenankan, karena sujud hanya untuk Allah Taala saja. Fala yastahiqul ibadah illa huwa subhanahu. Dan tidak berhak ibadah itu dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah Taala saja. Tahqiqan liqaulihi ta'ala, dalam rangka mengamalkan firman Allah Taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah saja ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah saja ya Allah kami meminta pertolongan. Itu ucapan yang kita ucapkan dalam salat kita. Itu merupakan ikrar kita kepada Allah. Ya Allah, saya tidak ibadah kecuali hanya kepadamu saja ya Allah. Namun mengapa salatmu engkau perbagus karena ada orang yang ada di sekelilingmu? Engkau mengatakan bahwasanya aku hanya meminta pertolongan kepadamu saja ya Allah. Namun mengapa engkau pun berharap pertolongan kepada manusia yang lain? Sehingga ini kemudian harus dihindari. Kemudian seorang hamba harus kemudian merasakan ini semua yang merupakan bagian dari tauhid al-uluhiyah. Baik, kemudian di antara pembahasan berikutnya disebutkan di sini adalah pentingnya iman tentang tauhid al-uluhiyah ini. Seberapa urgentnya, seberapa pentingnya keimanan terhadap tauhid al-uluhiyah ini? Jawabannya, tauhid al-uluhiyah inilah yang membedakan antara musyrikin dan muwahhidin. Seorang masuk Islam, ini kuncinya. Apabila seorang hamba mentauhidkan Allah Taala dalam hal uluhiyahnya melalui ucapannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka sah dia sebagai seorang muslim, terjamin masuk ke dalam surga karena termasuk umat Rasulullah SAW. Tabdu ahamiyatul iman bi uluhiyatillahi ta'ala min khilali ma yali. Bahwasanya pentingnya iman terhadap uluhiyah Allah Taala nampak
dari hal-hal berikut. Yang pertama, di antara pentingnya tauhid al-uluhiyah ini adalah annal ghayata min khalqil jinni wal insan wa ibadatillahi wahdahu la syarika. Pertama, seberapa penting sih tauhid al-uluhiyah itu? Seberapa penting sih tauhid al-ilahiyah itu? Seberapa penting sih tauhid al-ibadah itu? Itu maknanya sama semua, maksudnya adalah tauhid al-uluhiyah. Yang pertama, yang menunjukkan akan pentingnya tauhid ini adalah bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk tauhid ini, bukan tauhid ar-rububiyah. Sehingga tujuan diciptakannya manusia dan jin itu adalah agar mereka semua beribadah, agar mereka semua mempersembahkan ibadah ini hanya untuk Allah Taala saja semata, la syarikalah, dan tidak menyekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun. Haitsu qala subhana, di mana Allah Taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Allah menggunakan kalimat wa ma khalaqtu. Kalimat khalaqtu, khalaqa, Allah disebut dengan al-khaliq, maknanya yang diterjemahkan dengan makna menciptakan. Apa makna khalaqa? Khalaqa itu maknanya adalah Allah Taala menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Itu makna khalaqa. Sehingga Allah disebut dengan al-khaliq, dan tidak boleh ada dari makhluk Allah Taala yang disebut dengan nama al-khaliq, tidak boleh. Karena al-khaliq adalah Allah Taala saja. Apa maknanya? Karena Allah Taala adalah Rabb yang mampu menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Sehingga Allah Taala dinamakan, disebut, di antara namanya adalah al-khaliq. Sehingga Allah Taala adalah al-khaliq, khaliquna. Apa maknanya Allah menciptakan kita? Maknanya Allah menjadikan kita yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dan Allah menunjukkan akan hal ini, bahwa Allah Taala itu mampu untuk menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sehingga apalagi mengadakan sesuatu yang pernah ada, jauh lebih mudah lagi. Apalagi membangkitkan orang-orang yang telah wafat yang dahulu telah Allah ciptakan, jauh lebih mudah bagi Allah. Kalau menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada saja sudah mudah bagi Allah, apalagi membangkitkan sesuatu yang pernah Allah ciptakan, sangat mudah tentunya. Wa ma khalaqul jinna wal insa. Kemudian para ulama ahli tafsir menerangkan, kenapa di sini Allah mengawali dengan al-jin terlebih dahulu, kemudian al-ins. Kenapa Allah mengawali firman-Nya ini penyebutannya adalah dengan jin terlebih dahulu kemudian manusia? Di antara mereka para mufassirin ada yang mengatakan bahwa di antara maknanya adalah karena jin ini tidak terlihat. Jin ini tidak terlihat oleh kita yang nampak. Dan ibadah yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi tidak terlihat itu lebih utama dibandingkan ibadah yang nampak terlihat. Salah satu pandangan begitu. Kenapa kok Allah memulai dengan al-jin sebelum al-ins? Karena jin ini kan tidak terlihat. Ibadah yang dikerjakan dalam kondisi tidak terlihat secara sembunyi-sembunyi lebih utama dibandingkan ibadah yang dikerjakan secara terang-terangan. Sehingga dari sini Allah mendahulukan al-jin terlebih dahulu dibandingkan manusia. Namun pandangan ini lemah. Yang benar, Allah Ta'ala bersawab, yang kuat adalah karena jin diciptakan terlebih dahulu dibandingkan manusia. Allah telah menciptakan jin terlebih dahulu dibandingkan manusia. Iblis itu dari kalangan bangsa jin, dan Allah menciptakan iblis terlebih dahulu dibandingkan manusia. Sehingga didahulukanlah penyebutan al-jin dibandingkan manusia. Kenapa? Karena penciptaannya al-jin terlebih dahulu, kemudian baru manusia. Illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Sering kita ulang-ulang. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya menerangkan, membawakan riwayat dari sahabat yang mulia ini, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah di dalam Al-Qur'anul Karim dengan beraneka ragam bentuknya, baik ya'budun, baik u'budu, atau apapun itu namanya ibadah, maka maknanya adalah tauhid. Sehingga makna liya'buduni ay liwahiduni, maknanya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan aku. Dan dalam hal ini pun selaras, bahwasanya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Apa maknanya? Agar mereka mempersembahkan ibadah itu untukku saja, tidak kepada selain Allah Taala. Jangan sampai ada campuran niatan di sana untuk selain Allah Taala. Sehingga karena sebab penciptaan manusia dan jin tujuannya adalah untuk ibadah, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah, mentauhidkan Allah, maka dari sini nampak jelas betapa pentingnya tauhid al-uluhiyah, betapa pentingnya tauhid al-ilahiyah, urgensi tauhid ibadah. Kemudian yang kedua,
Di antara pentingnya urgensi dari tauhid ini adalah annal maqsuda min irsalir rusul wa inzalil kutub as-samawiyah wal iqrar bi anna Allah huwal ma'budul haq. Bahwasanya di antara tujuan Allah utus para rasul dari Nabiullah Nuh, karena rasul pertama adalah Nabiullah Nuh, Adam adalah nabi, rasul pertama adalah Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW. Allah tidaklah mengutus seorang rasul pun dari Nabiullah Nuh sampai kita Muhammad SAW kecuali tujuannya untuk tauhid ini. Wa inzalil kutub as-samawiyah, dan juga di antara maksud tujuan Allah menurunkan kitab-kitab Taurat, Injil, kemudian Al-Qur'anul Karim, al-iqrar bi anna Allah wal ma'budul haq, adalah untuk menetapkan bahwasanya Allah tabaraka wa taala adalah satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi dengan benar. Tujuan Allah utus rasul untuk mengajak manusia meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya sembahan yang hak itu. Allah tabaraka wa taala turunkan kitab-kitab suci, Taurat, Injil, kemudian Al-Qur'anul Karim untuk menetapkan bahwa Allah adalah ilahun haq, al-ma'bud al-haq, zat yang patut diibadahi hanya Allah tabaraka wa taala. Kama qala subhanahu, sebagaimana yang Allah tabaraka wa taala firmankan dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Dan sungguh kata Allah tabaraka wa taala, kami telah mengutus di setiap umat itu seorang rasul. Apa tugasnya? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Yang mana tugas mereka adalah mereka menyeru manusia, "Ubudullah." Beribadalah kalian hanya kepada Allah saja. Dan ini merupakan hakikat dari tauhid al-uluhiyah. Mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut ini, berhala-berhala ini, syaitan ini, segala sesuatu yang ditaati selain Allah tabaraka wa taala ini. Ini merupakan tujuan diutusnya para rasul. Ini merupakan tujuan diturunkannya Al-Quran, tujuan diturunkannya kitab-kitab samawiyah yang lain. Sehingga dari sini nampak urgensi dari tauhid ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dari tujuan atau pentingnya tauhid ini adalah anna awwala wajibin ala kulli syakhsin wal imanu bi uluhiyatillahi ta'ala. Bahwasanya perkara pertama yang wajib bagi setiap manusia adalah mengimani akan uluhiyah Allah tabaraka wa taala. Sehingga apa kewajiban pertama manusia? Mengimani Allah adalah al-ma'bud, mengimani Allah bahwa Allah adalah al-ilah al-haq, zat yang patut untuk diibadahi. Sehingga ini merupakan tujuan pertama, kewajiban pertama bagi setiap manusia, untuk kemudian mengakui, mengimani, menetapkan bahwa Allah tabaraka wa taala satu-satunya ilah yang hak untuk diibadahi. Kama jaa fi wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Mu'adz bin Jabal. Sebagaimana datang dalam wasiat Nabi, nasihat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, lama arsalahu ila Yaman, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Qailan lahu, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Mu'adz berdakwah kepada manusia bukan muslim. Mu'adz berdakwah kepada manusia yang saat itu adalah ahli kitab. Falyakun awal ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikanlah perkara pertama yang kau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah merupakan inti dari tauhid al-uluhiyah, yaitu menetapkan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang patut untuk kita ibadahi dengan benar. Sehingga dari sini, dari tiga hal ini menunjukkan bahwasanya pentingnya urgensi dari tauhid al-uluhiyah. Yang pertama, karena kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, karena tujuan Allah tabaraka wa taala mengutus para rasul, menurunkan Al-Qur'an, menurunkan kitab-kitab samawiyah, tujuannya adalah untuk tauhid ini. Dan juga yang ketiga, bahwasanya wasiat pertama rasul adalah agar manusia mentauhidkan Allah tabaraka wa taala dalam hal uluhiyah, karena ini tercakup dalam makna la ilaha illallah. Bahwasanya yang pertama kali didakwakan kepada mereka adalah ucapan la ilaha illallah. Makna konsekuensi dari la ilaha illallah ai ud'uhum ila ifradillahi bi jami' anwa'il ibadah. Apa maknanya? Maknanya kata penulis surat Al-Hafidz Allah tabaraka wa taala, maknanya adalah dakwahkan kepada mereka agar mereka mengesahkan Allah tabaraka wa taala dengan semua berbagai bentuk jenis ibadah.
agar kemudian ibadah itu semuanya hanya diperuntukkan hanya untuk Allah Taala saja, tidak kepada yang lain. Wallahu taala bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti tentang membahas tentang makna dari la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, makna ibadah dan seterusnya dari penjabaran tentang tauhid al-ibadah, tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ilahiyah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.